keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya. Melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman. Di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih adalah seseorang yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman KGC. Shalom. 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 Oke, yang di belakang mungkin boleh maju ke depan supaya kita lebih dekat lagi ke sini. Boleh dipenuhi dulu yang bagian depannya. Mungkin Raka boleh ke depan. Kak, bener ya Mas ya? Ke sini biar lebih Stephanie, Yosefin mungkin boleh maju. Ya, kita mulai ibadah kita ya. Oke, kakak mau undang kita semua bangkit berdiri. Kakak mau berdiri. Berikan salam terhangat di samping kanan kiri kalian, depan belakang, minimal 5 orang ya, bergerak dari kursinya, boleh bergerak dari kursinya. Say hi. Oh, say hi. Say hi. Say hi juga. Bisa salaman. Shalom pemain musik. Oke. Siapa yang bersemangat memuji Tuhan pada sore hari ini? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya. Kita mulai. Kakak mau undang kita semua untuk menundukkan kepala kita semua. Kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Segala pujian, ucapan syukur kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu Allah Bapa. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengurapi, Allah yang mengasihi setiap kami. Kami percaya Bapa, kami boleh ada sampai hari ini, sore hari ini Tuhan, itu karena semua kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami membesarkan hati kami, Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan pada sore ini. Saat kami boleh menikmati Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa sesuatu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan, Dia
Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat sendiri katakan bagi Dia, bagi Dia. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi segala pujian, hormat serta syukur Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal Bisa
Dialah Tuhan. Beri tepuk tangan paling dahsyat bagi dia. Kita telah menyembah dan memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorak bagi dahsyat bagi Tuhan. Kita tahu semua masih muda di sini. Mari lebih semangat lagi. Mari memuji namanya. Karena kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam setiap kami. Mari lebih semangat lagi bagi dia. Semua katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi lebih semangat lagi. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan surai, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Mari lebih semangat lagi. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Tunjukkan kasih Allah yang tak berkesudahan itu teman-teman. Tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia sang raja. Mari berdansa bersama. Woo! Let's go, lebih semangat lagi anak muda. Aku kan, everybody clap your hand. Ku naikkan, haleluya. Nyanyi bagi dia dengan sukacita, tunjukkan sukacita itu. Ku kan menari dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya.
bersorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia. Sekali lagi katakan nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia. Sang Rasa, sampai kawan teman-teman. Selamanya. Everybody clap your hand, lebih semangat lagi. Hati kami percaya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Mari nyanyikan pujian bagi dia. Katakan bersama-sama bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Everybody let's say. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, kaulah benar dan kota berlindungan. Mari siapa lompat? 1, 2, 3, say. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah hati kami percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah pergi dari kami. Mari berikan pujian terbaik kalian teman-teman. Katakan bersama sekali lagi, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah benar dan kota perlindungan, dan kota berlindung. 1, 2, 3, 1. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah hati kami percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan, setiamu tak pernah. Let's go pemusik. Cimel. Let's go. Sekali lagi. Let's go, lebih semangat lagi bagi dia. Teman-teman semua, tepuk tangan yang semangat lagi bagi dia. Semua katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu, semua tepuk tangan. Hati kami percaya Tuhan. Walau gunung-gunung beranjak pun, kasih setiamu tak akan pernah pergi dari kami Tuhan. Sekali lagi, versi reggae-nya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat lebih semangat lagi bagi dia. Katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya.
untuk beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setia siapa? Kasih setiamu tak sekali lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan dahsyat bagi dia. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Thanks.
bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan. Kami pada hari ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman Allah. Berikan hati dan pikiran kami yang terbuka ya Tuhan. Untuk mempelajari hatimu. Menemukan hatimu. Menemukan kasih yang sejati. Dan kami boleh mengalaminya. Dan kami boleh sungguh menyebarkan kasih-Mu Tuhan. Untuk orang-orang lain. Berikan hamba-Mu, Ricky, dan juga nanti Anas yang akan berikan kesaksian. Supaya apapun Tuhan, apapun kata-kata yang keluar dari mulut ini, semua seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman BW, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman BW. Alright. Oke, mungkin sembari tim multimedia menampilkan slides-nya. Kakak ingin main game sebentar dengan teman-teman. Kita hari ini temanya Love That Change the World. Oke, ini kakak akan mainin lagu. Kakak akan mainkan lagu. Ya, nanti kalau teman-teman tebak judul dan penyanyinya. Teman-teman tolong tebak judul dan penyanyinya. Diangkat tangan ya, cepet-cepetan. Nanti kalau ada yang benar dan ada yang tepat, minggu depan, hadiahnya baru minggu depan. Soalnya tadi kita agak ada panggilan mendadak, jadi belum sempat beli hadiahnya. Ya, kakak akan mainin lagu, dan teman-teman yang tahu judul dan nama penyanyinya, kalau benar nanti minggu depan ada hadiah menarik dari kakak. Oke, siap semua? Siap semua? Oke, yang pertama. Semoga kita generasinya nggak jauh ya teman-teman. Jauh banget. Tahu nggak? Ada yang tahu? Nama judul lagu dan penyanyinya? Oke, agak kurang tepat. Ada yang bisa nebak? Oke, kalau kita beda generasi itu adalah Michael Bublé, judulnya Love. Oke, nah yang kedua, ini harapannya sih ini lebih representatif untuk generasinya teman-teman. Love Yourself by Justin Bieber. Oke, nah ini yang terakhir ya, yang terakhir. Kita coba mulai. Lagunya Queen, Love of My Life. Oke, luar biasa. Ya, thank you ya buat Karisa dan Tio ya. Tio untuk dua yang tadi mungkin berarti generasi kita masih mirip-mirip lah seleranya ya. Lagu-lagunya masih mirip-mirip. Nah, tadi kayak lagu-lagu di atas yang kita dengerin sama-sama. Tema sesuai dengan tema kita, Love That Change the World. Nah, cuma kan tadi kalau dari lagu-lagu tadi, nah kalau lagu-lagu tadi, kata love dalam kultur modern kita ya, dalam kultur modern kita itu erat dengan suatu emosi, pikiran ya. L is for the way you look at me, yang sifatnya ngeliat, jatuh cinta, jantung berdebar-debar, perasaan terbang melayang. Kalau ngeliat ada pacarnya, kita bikin satu lagu di Spotify playlist yang bikin saya makin jatuh cinta sama dia, ya kan? Nah, biasanya siang pacaran sih begitu. Kalau dan juga udah jantung berdebar, akhirnya lahirlah sebuah jokes papa kamu. Ada nggak di sini kita atau kita beda generasi juga? Jokes papa kamu masih ada nggak di Gen Z ya? Sebagai contoh, Josephine, papa kamu polisi ya? Nah, karena kamu menawan hatiku. Oke,
Karlin sorry, istriku juga sorry ya. Itu tadi cuma contoh aja bahwa ya itulah ya, love itu adalah erat dengan perasaan dan dengan emosi. Tapi love dalam kekristenan itu adalah hal yang berbeda. Next. Nah, love dalam kekristenan, dalam iman kita, dan ini berlaku untuk kita semua. Love itu tidak semata-mata pikiran dan perasaan kita. Love is how you live. Kasih adalah cara kita hidup. Dan yang kedua, love is what we do. Kasih adalah hal yang kita lakukan. Dan yang ketiga, love is the source of the gospel and the fruit of the gospel. Jadi kasih adalah sumber Injil dan buah dari Injil. Ibarat sebuah pohon gitu ya. Ibarat sebuah pohon duren akan menghasilkan buah duren. Kecuali kalau ada yang ngaco banget, pohon duren menghasilkan buah nangka. Tapi kalau pohon duren menghasilkan buah duren. Kasih adalah cara kita hidup, kasih adalah apa yang kita lakukan, kasih adalah sumber Injil dan buah dari Injil. Penjabarannya nanti kita sambil jalan akan kita bahas. Dan yang next. Nah, ayat kita di selama 1 bulan ke depan adalah Kolose 1 ayat 6. Injil yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sepanjang sejarah peradaban manusia, strategi Tuhan selalu sama. Dimulai dari Injil menyentuh satu orang, dan satu orang itu punya circle ya, kalau zaman sekarang bilangnya circle pertemanan, kelompok, group of friends, dan group of friends itulah yang mengubah dunia. Iman kita itu adalah iman yang komunal, teman-teman, bukan yang sendiri, tapi bersama-sama gitu ya. Dan ini selalu berlaku, bahkan dari zaman Tuhan Yesus pun gitu. Tuhan Yesus menunjuk satu orang dulu, Petrus, yang dia temui dikasih tebar-tebar, yang jalannya kosong tiba-tiba penuh. Tunjuk satu persatu, Maria Magdalena akhirnya juga ikut join the club. Akhirnya jadi ber-12 dan akhirnya sekarang seperti kita. Ini adalah strategi, kalau ibarat papan strategi bola ya di situ di layar, ini adalah strategi Allah dari dulu bahkan. Injil menyentuh pribadi, menjadi pertemanan atau kelompok, terus untuk mengubah dunia. Next. Nah, kakak ingin bahas yang pertama tadi tentang Injil ya, yang kotak yang paling kiri. Nah, kalau zaman sekarang tuh kan ya banyak pendeta, pastor, youth pastor, pastor dam, atau motivator yang sharing-sharing hal-hal yang yang praktis, hal-hal yang sifatnya perilaku gitu ya. Selamat sore sahabat-sahabat saya. Salam super. Pak, saya orangnya toksik gak Pak? Pertanyaan yang super sekali. Kamu toksik? Maksudnya, ya motivator, youth pastor, pastor gram segala macam kan suka tuh bikin quote-quote. Dan kita nggak bilang itu salah. Kita nggak bilang itu salah. Hal-hal praktikal itu nggak salah. Dan kita sometimes kita perlu banget hal itu. 5 hal yang bikin lo jadi teman asik. 10 tips menjaga persahabatan agar awet gitu ya. 20 panduan berkomunikasi yang baik. Apakah kamu teman yang toksik? Ini 5 hal yang patut kamu ketahui. Salam super. Nah, jadi ini hal-hal yang nggak salah, hal-hal yang penting kita pelajari. Bahkan nanti khotbah nanti akan dibawakan oleh Dr. Riki. Ada hal-hal praktek juga yang akan kita sharing. Namun kita harus ingat, hal-hal praktik ini itu membahas hal perilaku. Next chart. Nah, yang tadi ya, konten-konten yang quote-quote yang yang eye catching gitu ya, yang sifat tips-tips itu membahas perilaku yang terlihat di luar. Tapi apa yang paling penting itu apa yang ada di dalam hati.
hati kita. Seperti pohon ini, seperti pohon, semakin akarnya dalam, semakin sulit pohon itu untuk tergoyahkan. Ya. Nah, kita kan sering banget nih sibuk mempertanyakan sana sini tentang perilaku sifatnya. Tapi kita lupa apa yang ada di dalam. Nah, implikasinya apa kalau kita terlalu sibuk sama yang sifatnya perilaku, yang tips-tips tadi, tanpa kita mengerjakan yang di dalam? Kita nih udah belajar nih yang tadi tuh, yang 20 tips berkomunikasi yang baik, 10 tips panduan berkomunikasi yang baik, 10 tips membangun persahabatan yang awet dan segala macam. Ketika kita sibuk dengan hal itu, dan kita nggak punya akar yang dalam, yaitu Yesus Kristus, ketika nanti nih, respon teman kita, dia kayaknya kok tidak responsif ya terhadap kebaikan saya, atau inisiatif kita untuk merangkul mereka kok tidak diapresiasi ya, kita akan kecewa. Dan kita mungkin akan kepahitan. Gue udah melakukan 20 hal itu kok yang dikasih tahu oleh Mario Teguh tadi. Gue udah melakukan ini yang dihotbahin sama Pastor Graham ini tuh, yang pakai quote-quote-nya menarik-menarik itu. Tapi kok nggak ada hasilnya ya? Dan akhirnya kepahitan. Dan akhirnya jadi overthinking. Dan akhirnya ya udah, kita akhirnya merasa putus asa gitu ya. Nah, jadi kehidupan kita teman-teman, itu apa yang di dalam itu terlihat keluar. Sebelum Allah mengerjakan apa yang keluar, Dia mengubah kita dari dalam. Ya, sekali lagi, di sini kita tidak bilang bahwa motivator atau khotbah-khotbah perilaku itu salah, tidak, itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, itu apa yang ada di dalam. Oke, next. Sekarang bicara akar tadi ya, ibarat sebuah pohon kita bicara akar. Akarnya adalah Injil. Selama Injil tidak mengubahkan kita, ya kita tidak akan kemana-mana. Injil dan apapun yang terjadi teman-teman ya, teman-teman tidak akan melepaskan 3 kata ini dari Injil. 4 sih, yaitu truth, grace, dan Jesus Christ. Kita ulang sama-sama ya, truth, grace, Jesus Christ-nya ya, kita ulang. Gospel, grace, Jesus Christ. Kebenaran, kasih karunia, dan Yesus Kristus. 3 kata ini tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dengan mengekuivalenkan tadi ya, kebenaran, kasih karunia dengan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajarkan bahwa cuma itulah caranya kita mengetahui siapa kita dan dunia ini. Dengan mengetahui Yesus Kristus, dengan melihat apa yang Dia lakukan dan karya penebusan di kayu salib, kita bisa mengenali siapa kita dan dunia yang kita tinggali saat ini. Kebenaran bahwa kita diciptakan awalnya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, mungkin kakak pernah bahas ini di bulan lalu lebih mendalam, bahwa kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Nilai hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Nilai hidup kita ditentukan oleh Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita memilih untuk menjawab keinginan kita, desire kita dengan cara kita sendiri. Kita jatuh dalam dosa. Desire kita tentang intimacy, tentang relationship, desire kita, hasrat kita untuk pengakuan dari orang lain, hasrat kita untuk dipuji, disanjung, kita jawab dengan cara kita sendiri. Dan kita jatuh dalam dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Yesus datang tidak dengan palu penghakiman atau pedang. Yesus datang dengan paku di tangan buat teman-teman, buat kakak. Next. Oke, ini kayaknya tentang gurun pasir, oh bukan.
Jadi kakak tidak bermaksud tentang gurun pasir. Nah, ini ada gambar siapa teman-teman? Messi dan timnas Argentina juara dunia. Nah, siapa yang fansnya Messi di sini? Angkat tangan. Oke. Menurut kamu ini ketika Messi kemarin kayak gini itu kabar baik nggak? Kabar baik. Oke. Ini kabar baik. Buat fans Messi ini kabar baik. Nah, kalau untuk yang nggak suka bola sama sekali, angkat tangan. Istri saya sendiri. Oke. Ini kabar baik nggak? Karena nggak ada kaitannya sama sekali, nggak ada ketertarikan sama sekali, dia nggak peduli. Nah, tapi buat fansnya itu Cristiano Ronaldo. Nah, ini kakak sendiri, ini adalah kabar buruk. Si Injil yang katanya kabar baik, ini sama loh dengan Injil sebenarnya. Maksudnya gini, setiap kabar tuh sifatnya netral. Setiap kabar sifatnya netral. Yang menentukan, ini kabar baik, ini kabar buruk, atau ini kabar biasa aja, itu pendengarnya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Injil. Injil itu kabar yang biasa-biasa aja. Bahwa Yesus pernah mati di kayu salib, itu kabar yang biasa-biasa aja. Buat orang yang tidak menganggap itu penting. Buat orang yang menganggap, kayaknya gue gak berdosa-berdosa amat. Gue paling ya nipu-nipu dikit lah, tapi kayaknya gak berdosa-berdosa amat sih. Gue gak pernah ini, gue rajin ke gereja, gue store perpuluhan dan segala macam. Injil biasa aja buat orang-orang yang merasa dirinya baik. Atau bahkan gak peduli tentang keselamatan itu sendiri. Tapi Injil adalah berita baik buat teman-teman yang sadar bahwa teman-teman adalah orang berdosa. Buat kita semua, bahwa kita orang berdosa dan kita butuh keselamatan. Next. Nah, kehidupan kekal kita, Kristus sudah mati buat menggantikan kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Kehidupan kekal kita mulai di sini. Dan ini adalah hal prinsip, teman-teman. Ini hal yang merupakan banyak perdebatan di sana sini, tapi ini kakak ingin kita semua megang teguh hal ini. Keselamatan kita dimulai ketika kita menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi kan biasa kan bilang, oh kak, tapi kan saya udah dibaptis, terus saya masih hidup aja tuh dalam dosa. Atau ya oke deh, saya hari Sabtu saya berdosa, terus hari Minggu saya nangis-nangis gitu ya, Tuhan saya berdosa Tuhan. Tapi begitu pulang dari gereja, dia tuh udah ngeplan akan melakukan dosa yang sama hari Senin gitu. Ya jadi itu kan kadang-kadang pertanyaannya, menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, dibaptis. Tapi ingat teman-teman, ini yang poin yang di bawah, itu adalah konsekuensi kita memilih yang di atas. Dan itu gak bisa lepas, yaitu menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Kita ulang yang bagian yang paling, yang di bawah. 1, 2, 3. Menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Ya, jadi menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat dan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Nah, next. Nah, kalau kita sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Di sini adalah gambaran ya, Kristus yang di tengah. Jadi ambisi dan cita-cita kita, ambisi pribadi, cara kita melihat uang, the way kita melakukan pekerjaan kita saat ini, yang buat yang bekerja, atau cara kita untuk belajar, studi, gimana kita memperlakukan teman kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, baik di dalam keluarga maupun yang di kampus, di kantor, ataupun di gereja, seks dan teman hidup. Dan Kristus itu adalah yang di center, dia adalah pusat. Orang yang lahir baru, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan menempatkan Kristus di pusat.
Segala apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia ambisikan, apapun yang dia pandang mengenai orang lain, mengenai dirinya sendiri, mengenai hubungan, mengenai seks, mengenai teman hidup, dia akan melihat dengan lensa Kristus. Dan buah dari Injil yang tadi itu adalah kasih. Karya Kristus tidak berhenti cuma di kayu salib, teman-teman. Dia nggak berhenti di kayu salib. Saat ini, detik ini, dia sekarang lagi bekerja di dalam hati teman-teman. Dia lagi berusaha mentransformasi teman-teman untuk menjadi pribadi yang mampu mengasihi orang lain sama seperti dia telah mengasihi teman-teman. Ya, karya Kristus tidak berhenti di kayu salib. Saat ini dia masih bekerja, dia bekerja di dalam diri teman-teman untuk mengubahkan teman-teman menjadi pribadi yang bisa mengasihi orang lain the same way dia mengasihi teman-teman. Oke, dan yang next. Nah, tadi kita udah bahas tentang Injil ya, itu adalah kabar baik. Itu adalah berita bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan mengaruniakan Kristus. Dan sekarang kita adalah buah dari Injil adalah kasih kan. Nah, kakak ingin menyampaikan bahwa yang tadi kita sudah pelajari, Yesus yang adalah turun, yang ada Allah, turun menjadi manusia dan muncul dalam sejarah peradaban manusia 2000 tahun yang lalu. Dia membuat sebuah jalan. He created a way and put a plan in motion for us to find and build a great friendship. Friendship yang akan membuat kita dan dunia ini lebih baik. Nah, kita nanti sembari berjalan kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, belajar dari jemaat mula-mula, orang-orang Kristen pertama. Dan hal-hal apa sih yang membuat pertemanan mereka itu luar biasa? The way they love each other, cara mereka mengasihi satu dengan yang lain, yang Tuhan pakai untuk mengubah dunia ini. Dimulai dari jemaat mula-mula dan sampai sekarang ada jemaat Jelantik Gosa kan, bayangin loh itu. Ada yang di Pagutan, ada yang di Geraha Permata Kota Selagalas dan segala macam. Mulai dari jemaat mula-mula sampai sekarang, lihat ya gimana Allah mengubah dunia. Dan itu dimulai dari cara jemaat mula-mula mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ada 3 hal yang nanti mungkin akan di-share lebih dalam oleh Dr. Ricky. Clue-nya adalah yang satu, prioritaskan waktu untuk bertemu. Dan yang kedua, korbankan dirimu untuk melayani temanmu. Dan yang ketiga, jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kalian. Nah, untuk lebih detail kita undang Dr. Ricky ke depan. Dr. Ricky, waktu dan tempat dipersilahkan, tolong jangan sesat-sesat. Oke, thank you buat abangku, Bang Adi. Oke, perkenalan dulu kali ya, mungkin ada yang beberapa yang belum tahu. Namaku Ricky, jadi aku bukan orang Lombok, aku dari yang ini, maaf. Biasa, kami belum kompak. Ya, aku dari Surabaya. Jadi aku di sini baru 2017 dan sekarang jalan 6 tahun ya. Oke. Mungkin itu aja perkenalan singkat. Kalau mau yang tahu lebih dalam boleh call me maybe, asik. Enggak ya? Boleh sih kalau mau tanya-tanya apapun lah, boleh. Oke. Yang pertama, next, langsung aja kita bahas bagaimana sih kayak pertemanan yang Tuhan mau, yang didasari oleh kasih. Tips-tipsnya kurang lebih ya. Yang pertama adalah kita harus memprioritaskan waktu untuk bertemu. Jadi kita ini memang punya intention, punya apa ya, kayak maksud gitu loh. Emang kalian itu punya janjian, bukan cuman sekedar kayak nongki, duduk-duduk, terus sama-sama, hai guys, dah diem-dieman, lihat-lihatan, enggak. Tapi sebenarnya kalian bertemu untuk membicarakan sesuatu yang luar biasa pasti.
Di Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 47, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi di sini mereka ini benar-benar berkumpul, sengaja memprioritaskan waktu mereka mengorbankan waktu mereka untuk sama-sama bertekun dan berkumpul dalam bait Allah gitu. Nah, kasih persaudaraan, kasih yang terbentuk itu tidak terjadi dalam sebuah situasi yang namanya kebetulan. Kasih ini hanya terjadi jika kita menaruh hal ini sebagai prioritas. Kalau orang Jaksel ngomongnya kayak yang hijau dong. Strong friendship do not happen by accident. They happen when we make it priority. Ya toh? Kepada siapa kita menginvestasikan waktu kita, itu pertanyaan buat kita masing-masing. Investasi waktu kita ini apakah dengan HP kita? Let's say playing the game. Agak campur biar keren dikit lah ya. Apakah kamu sudah menempatkan persekutuanmu dengan teman-temanmu sebagai prioritas kalian? Dalam hal ini mungkin komsel ya. Terus apakah kalian sudah komitmen nih untuk meluangkan waktu kalian untuk nyapa teman-teman, atau bahkan put a reminder, memberikan pengingat, menjadikan pengingat itu untuk menyapa teman-teman kalian yang mungkin sudah lama tidak bersua gitu. Mungkin lewat call, WA, atau apapun itu gitu. Apapun yang bisa membuat teman-teman keep in contact gitu loh. Nah, aku di Komsel Light, aku punya teman. Aku sangat terberkati dengan cerita spiritual journey-nya dia. Bagaimana dia memulai Komsel bahkan sampai saat ini gitu. Aku harap kesaksian dari teman kita ini bisa menjadi berkat buat kalian semua yang mungkin di saat-saat kalian mungkin udah bosan Komsel ya kali, atau mungkin kalian masih bingung apa itu Komsel, atau bahkan kalian mungkin merasa kayak perlu nggak sih Komsel itu. Oke, kita sama-sama undang Anastasia. Terima kasih untuk kesempatannya Dokter Ricky. Ya, mungkin belum ada yang kenal. Aku Anastasia. Aku lahirnya di planet Bekasi. Aku udah join di GB Rock sebenarnya sudah lama, dari kecil banget, tapi tidak pernah berkomsel. Hingga akhirnya aku pertama kali join komsel itu di tahun lalu. Aku diajak sama Kak Yosua Richard, akhirnya aku join. Pertama kali pas diajak sih aku kayak nolak ya, biasa, aduh sibuk deh, belum bisa nih Kak minggu ini, aku bilang gitu. Terus karena juga gak ada berpengalaman berkomunitas sama sekali, akhirnya aku bersedia join karena sangat gak enak karena diajak berkali-kali dan tidak pernah ini, bahkan sampai mau didatengin rumahnya, maksudnya bukan datengin secara mau diajak secara langsung. Akhirnya aku join, first impressionnya itu Komsel ini fine dan asik banget karena ada Dokter Ricky. Karena benar-benar warm dan humble itu ya. Dan juga nggak langsung kayak ditunjuk ya, biasa kalau pertama kali Komsel takut banget ditunjuk lah, entah disuruh doa tiba-tiba, terus disuruh nyanyi, pujian, dan juga dan akhirnya kakak-kakak Komsel ini secara konsisten ngajak aku untuk datang terus di minggu-minggu berikutnya. Nah, sampailah pada waktu aku berangkat ke
keluar, aku bersekolah, dan itu benar-benar sepi ya, karena pertama kali ngerantau keluar dan tidak tahu bahasanya dan tidak tahu orang-orang yang ada di sana. Jadi benar-benar nggak tahu siapapun kecuali keluarga, dan akhirnya di sana nggak ada teman bicara, dan sampai di mana titik aku merasa hambar dan flat saja sama Tuhan. Maaf banget ya. Aku baca firman Tuhan, aku dengar musik, aku berdoa, dan itu benar-benar nggak ada rasanya, kayak keseharian biasa saja sih. Oke, aku baca, sudah selesai. Karena itu pertama kali bebas dari orang tua ya, biasa anak berantau bebas dari orang tua, jadinya apapun kayaknya aduh minggu ini gak usah gereja deh, nggak apa-apa gitu, biasa. Tapi akhirnya aku coba rekomendasiin komsel online sama gembala komselku. Aku ingat itu tanggal 2 Oktober 2022. Aku bilang, Kak, ini nggak ada komsel online ya, karena aku benar-benar sepi, nggak ada teman ngobrol sama sekali kan. Aku akui ikut komsel online tuh tidak benar bisa 100% dinikmati karena kendala sinyal, suara lah, atau bahkan juga kadang-kadang terpaksa karena ya karena sebenarnya aku yang rekomendasiin sih, jadi aku mau nggak mau ikut gitu, walaupun aku lagi capek, banyak tugas dan sibuk. Akhirnya ya sambilan lah, aku bilang, sambil kerja tugas sambil komsel juga. Nah, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya aku balik lagi ke sini, dan pas aku balik ke sini aku bisa komsel secara offline lagi, dan aku merasa aku lebih menikmati komsel secara offline, bertemu langsung, bertatap muka. Bisa kenalan sama aku juga bisa kenalan sama beberapa kakak-kakak di KGC, dan juga melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan, seperti aku ngomong sekarang ini pertama kali sih, jadi ya agak deg-degan ya. Dan juga ya biasa kan introvert lah, aku takut gemeteran. Tapi aku selalu percaya sih ada buah yang Tuhan bisa berikan jika kita memberikan waktu kita. Bahkan jika kita agak memaksakan diri atau merasa terpaksa, kita tetap harus belajar untuk konsisten, itu aja sih. Dan juga Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa, dan dia juga pasti bekerja di dalam kesetiaan teman-teman juga. Ya mungkin itu aja sharingku. Ya aku kembalikan kepada dokter. Wah, thank you Anas buat kesaksian yang luar biasa. Jadi dari cerita Anas gitu, dari kesaksian Anas, kita bisa belajar bahwa sesuatu itu perlu pengorbanan gitu. Pengorbanan kalian untuk memprioritaskan bertemu dengan teman-teman, either di dalam komsel, either kalian nanti ternyata mungkin di luar sana bersama sahabat-sahabat kalian, bersama bestie kalian, bersama circle kalian gitu. Itu membutuhkan namanya pengorbanan. Next. Nah, ini dia. Yang kedua, sacrifice yourself to serve your friends. Jadi mengorbankan diri kalian untuk melayani teman-teman kalian gitu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 45, di sana dikatakan bahwa selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Jadi di sini salah satu alasan mengapa pertemanan, persahabatan, persaudaraan kita buruk adalah ternyata kita itu selalu self-center. Jadi kita selalu mencari teman-teman kita yang mendukung kita. Kayak misalnya putus cinta gitu gara-gara si cowok atau si ceweknya agak kurang ajar gitu kan. Gitu. Terus teman kalian gabung di circle yang sini gitu. Terus circle yang sini bilang, enggak juga sih kak, kamu juga salah gitu. Kalian merasa kayak, kok gini sih, gabung circle yang sini ternyata, lah iya benar, emang dia salah, emang dia kurang ajar, emang dia apa gitu. Dan itu kalian merasa bahwa
Enggak. Jadi kalian merasa bahwa itu circle gue gitu. Nah kan, circle gue. Tapi padahal semua itu bohong gitu. Karena kalian apa? Semua yang kalian pikirkan dan semua pertemanan kalian itu tentang aku dan aku gitu. Kalian nggak memikirkan bagaimana teman-teman kalian, dan kalian tidak pernah memikirkan bagaimana di sudut pandang yang lain, mungkin dari bagaimana orang lain memandang kalian gitu. Jadi kasih gitu, kasih atau love hilang. Love is not what we feel or what we think gitu. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar kita rasakan atau kita pikirkan, tetapi bagaimana kita menghidupi dan melakukannya gitu. Nah, di ayat di Kisah Para Rasul 2 ayat 45 ini kan bilangnya katanya menjual harta miliknya. Terus ada bilang membagi-bagikannya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu konteksnya. Konteksnya adalah mungkin waktu jemaat mula-mula mereka banyak duit gitu kan ya. Nggak kayak kita sobat kaum perifer pinggiran gitu kan, yang ya mau makan aja puji Tuhan gitu. Nah tapi sebenarnya adalah di sini nggak selalu tentang materi guys, nggak selalu tentang harta, nggak selalu tentang uang, nggak selalu tentang membagi-bagikan hal-hal yang berbuah kayak berisikan materi gitu. Tapi sebenarnya waktu kalian itu adalah hal yang terpenting gitu. Nah kasih itu dibutuhkan keputusan dengan kesadaran yang penuh bahwa pengorbanan diri kita itu juga untuk kebaikan teman kita gitu. Nggak cuman kita sendiri, nggak cuman gara-gara kalian ada di sana terus akhirnya kalian merasa yes I am here gitu. Tapi karena teman-teman kalian yang ada, kalian juga bisa merasakan bahwa oh ini dia ternyata namanya kasih gitu. Bahkan telinga kalian itu yang dibutuhkan sebenarnya untuk mendengar cerita orang lain. Kadang teman-teman kita itu nggak butuh saran gitu. Kadang nggak butuh kayak dikasih nasihat, nggak butuh advice, nggak butuh ceramah, khotbah or everything gitu. Tapi yang teman kalian itu cuma butuh apa? Telinga buat kalian dengar gitu. Bahkan even telinga kalian itu sudah merupakan bentuk pengorbanan kalian kepada teman-teman kalian untuk bisa membangun sebuah hubungan yang sehat gitu. Di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nggak main-main guys, nyawa loh gitu. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya gitu terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nggak cuma diomong guys, aku mengasihimu, I am your friend, tapi terus kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Just follow-followan IG, tukeran nomor HP, kontak WhatsApp, dah titik, selesai. Aku temanmu gitu. Nggak sesederhana itu guys, ternyata di dalam Alkitab itu butuh apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau cuman just follow-followan IG, tuker kontak WA, apa bedanya kalian dengan admin yang ada di sebuah perusahaan? Sama aja gitu kan? Sama aja ternyata. Nah, Yesus sendiri mencintai kita itu nggak main-main. Bahkan sampai nyawanya pun dikorbankan buat kita. Bahkan di Alkitab pun bilang katanya kita wajib menyerahkan nyawa kita. Itu cukup ekstrim guys gitu. Bahkan di Alkitab nyuruhnya nyawa lah, kita punya waktu, punya ngasih telinga aja kagak gitu loh. Nah, bagaimana kasihnya tidak berhenti di pengajaran saja gitu, tapi
inilah salah satu bentuk atau inilah salah satu cara bagaimana kita mengasihi teman-teman kita, yaitu mengorbankan diri kita demi kebaikan teman-teman kita gitu. Jadi nggak selalu melulu tentang kita, tentang aku gitu. Nah, pertanyaan buat teman-teman semua, buat aku juga gitu. Nggak perlu dijawab, mungkin kalian jawab dalam hati. Kira-kira siapa sih teman kalian yang butuh pengorbanan kalian? Dan kira-kira apa sih hal-hal yang perlu kalian korbankan agar kalian ini bisa lebih dekat dengan dia, agar kalian bisa berteman dengan dia gitu. Adakah teman kalian yang sedang membutuhkan pertolongan kalian saat ini? Dan mungkin kalian tahu bahwa kalian bisa menolong dia gitu, tapi dia suka melakukan tindakan yang bikin kamu bete. Sering kan? Ya sering banget dong, udah dikasih tahu, dia tanya nih, dikasih tahu, masih ngeyel gitu kan? Agak kesel gitu, jujur, iya kesel ya. Tapi bagaimana kamu bisa tetap memutuskan untuk menolong dia? Itu adalah keputusan yang luar biasa buat kalian. Karena apa? Kalau kalian tahu bahwa Yesus jadi Yesus ada di posisimu gitu, dia akan menolong temanmu itu gitu. Walaupun ya tangan kalian tukang ngeyel, dikasih tahu udah si cowok ini, si cewek ini on atau gimana gitu, tapi kalian masih iya aja, kadang disuruh putus masih nyambung. Nah kan, ya yang ketawa biasanya iya. Nah, balik lagi ya, bahwa kasih yang ada itu sebenarnya untuk membangun sebuah pertemanan itu kita tidak harus dan tidak hanya sebagai seorang teman yang mendengarkan. Mungkin kalian boleh loh memberikan advice, kalian boleh memberikan nasihat gitu, tapi bukan sebagai kompor yang kayak tadi, yang contohnya di Circle A yang memberikan another point of view gitu, another sudut pandang yang berbeda. Tapi di Circle yang B, dia teman-temannya menjadi kompor, mendukung dia bahwa si satu orang ini ternyata memang kurang ajar kayak gitu. Bukan seperti itu, bukan sebagai kompor yang kita mau. Karena apa? Sebenarnya telinga yang kita berikan untuk teman-teman kita itu sebenarnya sudah cukup mewakili bagaimana kalian bisa berteman. Karena apa? Sebenarnya dalam pertemanan itu tidak butuh simpati kalian, tapi yang dibutuhkan adalah empati. They don't need your sympathy, but your empathy. Oke, kita next yang ketiga. Ini yang paling penting banget yang harus ada di setiap pertemanan kita, yaitu jadikan Kristus sebagai pusat hubungan kita. Tadi sudah sempat dibahas Bang Adi di awal, bahwa Jesus as the center gitu. Di Kisah Rasul 2 ayat 44, dan semua orang telah menjadi percaya dan tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di sini ada kata kunci bersatu. Jemaat mula-mula gitu. Jemaat mula-mula terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari Yunani, ada yang dari suku Yahudi, atau dari mana gitu, dengan latar belakang yang berbeda, bahkan dengan karakter, preferensi, atau kebudayaan yang berbeda gitu, dengan cara pendidikan atau tingkat pendidikan yang berbeda. Tapi di sini ternyata mereka bisa menjadi satu loh gitu, bukan menjadi terpecah-pecah loh gitu. Karena apa? Ternyata bahwa di pertemanan mereka, di circle jemaat mula-mula, itu menempatkan Yesus sebagai pusat mereka, sebagai center dari pertemanan mereka. Setiap perbedaan sangat bisa memecah belah kita. Cuman perkara beda pendapat pun dengan latar belakang yang sama itu pecah, guys. Terus habis gitu perbedaan yang ada, kalian biasanya dilanjutkan dengan overthinking, ya kan? Si paling overthinking, ya loh. Terus habis overthinking kalian seuzon gitu. Jangan-jangan temenku, aku tadi ngomong kayak gini, kayak dia nggak setuju deh. Kayak dia nggak setuju, kayak dia nggak suka sama aku deh. Kayak dia memang punya rasa benci sama aku deh. Kayak memang, overthinking. Akhirnya kalian selalu curigation bersama teman-teman kalian, yang akhirnya kalian apa? Pindah, ganti lagi, masuk kelompok sini, curiga lagi, overthinking lagi, suuzon lagi, pindah lagi.
Lah kalian ini sebenarnya teman atau bunglon? Pindah gitu kan. Jangan guys, sebenarnya tidak, yang aku maksudkan adalah kita tidak perlu untuk bisa dekat bersama teman-teman semua gitu. Tidak perlu untuk menjadi sahabat untuk setiap orang gitu. Tapi setidaknya kalian berteman bersama dengan semua orang tanpa melihat siapapun mereka gitu. Tanpa melihat latar belakang mereka. Mungkin ada yang dari mana? Dari bagian timur, ada yang bagian barat, ada yang bagian selatan, ada yang bagian utara gitu kan. Ada yang tidak punya bagian? Enggak. Punya bagian semua di dalam Tuhan. Nah, perbedaan itu sebenarnya seharusnya menjadikan kita itu sebuah satu kesatuan seperti yang dibilang di Kisah Rasul 2 ayat 44 gitu. Ketika Yesus menjadi pusat dalam hubungan kalian, di dalam kehidupan kita, perbedaan tidak akan membuat kita menjauh, malah justru membangun kita dari dalam dan mempersatukan kita gitu. Stop fokus di diri sendiri. Stop fokus untuk thinking about me. Tapi belajarlah bersama teman-teman kalian gimana sih mengenal Tuhan gitu. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing? Aku tahu, kita semua tahu bahwa Tuhan itu punya tujuan yang berbeda-beda di setiap kita semua individu. Disitulah gunanya teman, untuk saling merangkul, saling bersama-sama menemukan tujuan hidup dari Tuhan yang akhirnya adalah menyelesaikan misi Tuhan di dalam dunia ini gitu. Nah, kalau kalian menempatkan Tuhan dalam pertemananmu, dalam circle kalian yang memang ada, aku yakin dan percaya bahwa di dalam circle kalian tidak akan ada yang namanya toxic friend. Gak akan. Karena semua akan saling support satu sama lain, bukan menjadi kompor satu sama lain. Kalau misal sering banget gitu dalam circle yang ada gitu, yang nggak sehat, ya, aku memberi contoh yang nggak sehat. Misalnya ada 4 orang, 1 nggak hadir, 3 orang membicarakan yang 1. Nanti yang 1 nggak hadir, yang 3 orang ini bicara ini, ya kan? Seru banget, seru, asik. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Enggak guys, gitu. Wah, sebenarnya ada satu kisah di Alkitab yang aku belajar banyak, adalah next tentang kisah Ayub dan bestie-bestinya. Ayub punya, ada yang tahu Ayub punya berapa bestie? Salah, 4 guys. Bestinya 4. Tapi ternyata ada 3 yang toksik. Yaitu, ada yang tahu namanya? Enggak. Biasanya nggak hafal sih. Elifaz, Zofar, dan Bildad. Ini 3 orang. Kalau kalian baca di Ayub pasal ke-4 sampai 31, itu ketiga sahabatnya ini menuduh Ayub. Gara-gara kamu nggak doa, gara-gara kamu ini, gara-gara dosa yang ini, gara-gara dosa yang itu, gara-gara dosa yang ini, yang itu. Mereka selalu menuduh. Dan ketika Ayub membela diri, mereka mencari sisi yang lain. Enggak, salah. Oke, yang lainnya. Gara-gara dosa ini makanya kamu kena kutuk ini. Gara-gara dosa ini makanya kamu dapat karma. Nah, 3 toksik teman Ayub ini yang kita bisa belajar bahwa sebenarnya jangan suka menuduh, jangan suka judging deh gitu. Belum tentu apa yang kita omongin itu benar loh gitu. Meskipun sedekat-dekatnya sahabat, aku yakin nggak semua kalian pasti punya privacy satu sama lain gitu. Dan lain dari sahabat Ayub yang terakhir yaitu Elihu ini memberikan beberapa pandangan. Dia supporting Ayub dengan cara, oh enggak, sebenarnya Tuhan itu enggak jahat, tapi Tuhan itu seperti ini loh. Dia memberikan pandangan yang lain, another point of view gitu loh. Supaya apa? Kadang orang yang punya masalah itu mereka tidak terbuka pikirannya gitu. Kadang mereka selalu stagnan di masalah mereka. Padahal dari sisi yang lain itu ada jawaban loh, ada kunci loh, ada yang bisa kalian pandang loh, kayak gitu. Tapi apa? Dari kisah Ayub dengan bestie-bestinya ini, mereka berlima totalnya, berarti kita belajar apa? Yang pertama dari Ayub kita belajar acceptance, penerimaan. Meskipun 3 temannya toxic, meskipun 3 temannya ini nggak bener lah ya istilahnya gitu, bukan teman yang benar, tapi Ayub masih menerima loh mereka sebagai temannya. Bahkan bertahan dari pasal 4 sampai 31 Ayub duduk dengerin. Loh iya, kalau mungkin Ayub itu aku udah tak usir,
ya kan, pergi gitu kan. Tapi kebetulan Ayub bukan aku. Nah, tapi dan yang aku pelajari juga dari 3 teman toksik Ayub, di saat ini kita bisa belajar dari teman toksik Ayub, 3 orang ini, di saat istrinya meninggalkan dia, di saat semua orang yang ada di sekitar dia meninggalkan dia, meskipun mereka toksik, tapi mereka selalu ada buat Ayub di sana. Mereka hadir di sana, walaupun Ayub itu ternyata penyakitnya menular gitu, tapi mereka tetap hadir bersama dengan Ayub untuk sama-sama merasakan dan mendukung Ayub, walaupun ya ternyata yang 3 orang ini salah caranya gitu. Jadi kita belajar acceptance dan mengorbankan waktu, mengorbankan mungkin kesehatan yang bisa aja dia tertular penyakitnya Ayub. Tapi mereka Mereka memilih untuk tetap berada di sisi Ayub. Karena support itu penting dari teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembalikan ke Bang Adi. Thank you. Dr. Ricky, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Dr. Ricky. Udah bisa lah jadi anak Jaksel ya. Oke, ya kita udah sampai di bagian akhir dari sermon kita pada hari ini. Mungkin next. Ya, nah teman-teman tadi Dr. Ricky membagikan tentang Ayub. Dan sekarang kakak sebagai penutup, kakak ingin menyampaikan teladan. He is the perfect job. Dia adalah Ayub yang sempurna. Yaitu adalah Yesus sendiri. Nah teman-teman, pernah nggak kita dalam, ini Yesus punya teman-teman juga gitu ya, dia punya murid-murid, dia punya teman-teman, dia punya orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Pernah nggak teman-teman punya nih, satu teman yang mulutnya comel banget. Nah, sedahsyat ini loh kata-katanya, ibaratnya gini, kakak lagi ulang tahun nih. Nah terus habis itu ambil contoh misalnya Saskia, karena dia tahu kakak suka Manchester United, dia sampai bela-belain, dia order jersey Manchester United asli dari Old Trafford gitu ya. Nah terus datang lah kan, Saskia datang. Tiba-tiba, mungkin kita di sini ambil sampel Tio ngeliat di depan kakak loh, Tio ngomong ke Saskia, Sas, kayaknya lu kemahalan loh ngasih hadiah itu buat Kak Adi di depan kakak langsung. Mulutnya sampai sejahat itu. Tuhan Yesus pernah punya teman yang kayak begitu. Terus kalau teman-teman punya orang yang sangat self-centric, berlagak penting dan dan yang menganggap dirinya paling penting gitu ya. Nah ini Komsel ini bisa banyak jemaat pertambahannya gara-gara gua nih. KGC bisa kayak gini gara-gara gua nih. Kita kayaknya ya ada orang-orang yang kayak gitu mungkin. Kalau Tuhan Yesus juga punya teman seperti itu. Ini siapa nih yang paling penting di antara kita nih? Siapa yang berhak duduk di sebelah kanan? Dan mereka berdebat soal itu. Dan ada juga orang-orang yang gak tahu terima kasih kalau teman-teman udah bantuin orang dan dia gak berterima kasih sama sekali, bahkan langsung ngacir. Yesus pernah mengalami seperti itu. Dia memberikan mukjizat kesembuhan buat 10 orang, yang balik cuma 1, yang 9 lainnya pergi. Dan salah satu yang paling menyakitkan juga, udah tahu kita lagi susah nih. Udah kita di paling susah, teman kita yang udah kita bina hubungan baik-baik, dia menyangkal kita. Gue gak kenal sama tuh orang. Yesus pernah mengalami itu. Jadi yang tadi ya, segala apapun yang hal-hal yang kayak gitu Tuhan Yesus pernah alami. Dan sebenarnya tidak tahu terima kasih, iri, sok berlagak penting, bebal, pura-pura gak kenal di saat sulit, itu semua adalah kita. Semua, kakak, teman-teman di sini, Kak Rima, Ricky, Kak Riko, Anas, itu adalah kita. Dan apa yang Yesus lakukan buat teman-temannya, apa yang Yesus lakukan buat kita, dia tetap fokus pada apa yang Bapa ingin lakukan. Dia fokus pada apa yang Bapaknya ingin lakukan. Dan yang kedua, dia tidak membiarkan
respon orang lain terhadap dia membuat kasihnya berkurang buat kita. Dan yang terakhir, dia mati di kayu salib buat orang-orang yang seperti ini, yaitu kita. Nah, kita merenungkan sejauh apa Yesus mengasihi kita, apakah kita masih tega untuk menyimpan luka lama terhadap orang lain? Yesus aja begini loh sama kita. Apakah kita tega menyimpan luka lama dengan orang lain? Apakah kita tega menganggap perbedaan kita dengan orang lain itu sebagai sesuatu yang memisahkan? Apakah kita tega juga menyimpan kalau ada sikap orang lain yang gak mengenakan gitu ya di dalam hati kita? Semoga tidak. Nah, jika kita berpikir tentang Yesus, dia adalah pribadi yang sangat brilian. Dia tahu apa yang kita butuhkan untuk menjawab permasalahan loneliness, permasalahan kesendirian di dalam hati kita. Untuk menjawab itu, dia mendirikan gerejanya, yaitu kita semua di sini, orang-orang percaya. Dan satu hal yang sangat indah, gereja yang adalah kita semua ya, bukan gereja secara fisik. Gereja adalah kita semua, orang-orang percaya. Dari dulu itu adalah strategi utama Kristus untuk mengubah dunia ini. Teman-teman semua punya part di situ, punya megang bagian peranan penting di situ untuk mengubah dunia. Next chart. Nah, yang tadi ya, klimaksnya di Kisah 2 ayat 47, tadi mereka udah membuat 3 hal yang tadi. Terakhir, sambil memuji Allah, semua penduduk kota itu menyukai mereka. Dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Gereja, kita orang-orang percaya adalah strategi utama Tuhan untuk mengubah dunia. Tuhan Yesus sudah melakukannya di masa lalu. Dan dia sekarang melakukannya lagi dengan teman-teman. Next. Nah, ini aplikasi yang terakhir ya buat teman-teman semua. Kakak dan Kak Riki di sini juga mengingatkan, nomor 1, prioritaskan untuk join dan hadir di Komsel. Dan yang kedua, ini yang poin 2 ini, kalau benar-benar teman-teman lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat really cool, yaitu buat suatu rencana intensional, rencana yang disengaja dengan Komsel masing-masing. Ya, 1, mengundang orang-orang baru untuk masuk circle Komsel kalian. Atau yang kedua, nanti akan ada Youth Conference tanggal 28 sampai 29 September. Nah, coba di sini coba beri tepuk tangan dulu. Ya, Youth Conference tanggal 28 sampai 29. Nah, itu mungkin buat para GKK dan CGKK sangat diundang untuk menjadi fasilitator di acara ini. Dan buat yang teman-teman berkerinduan nih, menjadi berkat buat teman-teman SMA, untuk teman-teman KGC Rocket yang akan hadir, boleh terpisah nanti ngobrol dengan Elis ya untuk acara Youth Conference. Kita akan belajar untuk menjadi satu Komsel, satu misi, dan satu tujuan untuk memenuhi misi Tuhan bersama-sama. Oke, kakak mau undang tim PW untuk ke depan. Pasti kita semua tahu lagunya, Kasih Pasti Lemah Lembut, tahu? Nggak tahu? Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup, bersyukur, Yesus, kasih setiap di dalam hidup ku bersyukur Tuhan. Mari kita persiapkan. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik kami pahami maupun tidak kami pahami. Tetapi Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami patut bersyukur kepada Engkau ya. Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhanlah yang pelihara seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Tuhan yang memberikan kami perlindungan saat kami mau jatuh, Tuhan.
sungguh Engkau luar biasa. Kasih-Mu sungguh hebat dalam kehidupan kami. Dan Kau yang membuat kami terus tetap kuat di dalam Kau. Semua oleh karena anugerah-Mu. Semua oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua anugerah, semua berkat, semua penyertaan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau mengizinkan pribadi-Mu Tuhan memimpin seluruh kehidupan kami. Untuk kami terus berjalan semakin hari, semakin kuat di dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anak muda di tempat ini, percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat curahan darah-Mu bagi setiap kami. Engkau yang telah menyucikan dan menguduskan kami. Engkau yang telah tebus segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami di hadapan Bapa. Engkau telah mati bagi setiap kami satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap kami yang harusnya binasa, kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Sungguh anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, yang tidak dapat kami balas dengan apapun. Semua oleh karena kasih-Mu yang begitu hebat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat curahan darah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Demikianlah setelah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Anak-anak muda di tempat ini, percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu, cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Yesus, bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus, kami yang tak ku lewati
percaya Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur kami bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh luar biasa, sungguh tak terhingga, sungguh dalam, sungguh tinggi besarnya Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tak terselami dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau senantiasa memuji Engkau. Kami senantiasa mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa Tuhan menyenang Engkau Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau selalu memberkati kami. Kami rindu Engkau selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami tidak menyimpang, tetapi kami senantiasa ada di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Kami persembahkan segala pujian kami, hormat kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya sekarang kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Berkati Tuhan persembahan ini, biar persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu, juga bisa berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, juga berikan kami hati yang tulus dalam memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Memberi teman-teman semua di sini. Saya pengumuman buat kita semua, jangan lupa ikut Youth Conference ya, dari tanggal 28 sampai 29 September, 2 hari tanpa menginap di gereja ini. Pembicara banyak, ini hanya pembicara utama, pembicara banyak luar biasa, ada yang lain seperti Rob Devi, Bapak Steve dan lain-lainnya ya. Ya teman-teman, nggak perlu mendaftar secara membayar karena ini gratis untuk membekali kita semua, yang menjadi berkat bagi kita semua. Dan teman-teman yang mau untuk join, nanti kita akan segera kirim link pendaftaran kepada teman-teman semua. Oke, tanggal 28 adalah hari libur, tapi tanggal 29 saya nggak tahu hari apa. Tanggal 28 pasti libur ya teman-teman. Pasti bisa ikut. Tanggal 29 tuh sore acaranya, sore. Teman-teman bisa ikut semua kalau ada sekolah atau kegiatan lainnya. Kita akan mengundang seluruh sekolah-sekolah yang ada yang kita layani dan mengundang kerabat komunitas yang sudah kita layani. Oke teman-teman. Dan pada minggu ini tentunya ada yang berulang tahun ya. Mana Iwan Glenn? Iwan.
cek. Ya, ada jemaat baru juga ya tentunya ya. Ya, tuh oke. Rinto, jemaat baru. Kita kenalan dulu namanya dong. Rinto. Nah, dapat selendang sama tumbler tuh. Maju. Ya, dan siapa juga namanya? Bisa maju Kak Rinto? Iya. Dan boleh maju silakan. Iya. Ada lagi? Dan saudari kita yang baru kembali dari Eropa Timur Selatan, ada Ladies. Yo, Ladies. Bisa maju dong Ladies. Yo, maju Dis. Enggak apa-apa Dis. Baru sama bilang. Yo, Ladies, maju Dis. Apa-apa. Ayo Dis, sini Dis. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Yo, Ladies, ayo maju Ladies. Enak Ladies. Ayo Dis. First off. Ladies nih ngomong. Ayo, saya minta bantuan Kariko buat memasangkan kalung jemaat baru kepada Rinto dan siapa namanya? Vincia. Nanti kita ngobrol habis setelah ibadah ya, selanjutnya gimana. Oke, silakan dong. Tepuk tangan dong buat mana kameranya? Foto dong Rinto ini. Dia ini teman baik saya ini. Rinto, tepuk tangan buat Rinto dong. Welcome Rinto. Nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa, kita keluarga kok sini. Ya, dan buat saudari kita, ya, itu bisa dijual lagi kok tuh. Ya, aman. 75. Ya, tepuk tangan dong. Dan itu. Lagi satu, buat yang berulang tahun. Oke, buat Iwan. Tepuk tangan dong buat Iwan. Selamat ulang tahun. Jadi teman-teman kalau yang ada berulang tahun jangan lupa info atau bikin story dan mention KGC Lombok biar ditahu. Dapat hadiah. Oke? Dapat hadiah walaupun baju polos, tim polos 35.000 enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Iya aja. Sebentar kesediaan Kariko untuk berdoa buat jemaat baru dan yang berulang tahun. Ya, itu di situ Rinto Vincia dan Iwan Mulet. Oke. Oke, teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan mendoakan jemaat yang baru, teman-teman kita yang baru, dan Iwan juga. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami mau berdoa, bersepakat bersatu hati mendoakan teman-teman kami yang baru. Ada saudara Rinto dan Vincia. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan di tempat ini, di kota ini, di Mataram ini Tuhan buat jadi berkat. Biarlah Tuhan pada hari ini jikalau memang mereka bersekutu boleh bergabung bersama dengan kami untuk menetap di kota ini, biarlah mereka bisa tetap satu hati bersama-sama dengan kami di KGC Lombok ini Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan, mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk saudara kami Iwan Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami ucapkan berkat, syukur, anugerah, dan kehidupan. Kami percaya Tuhan semakin ditambah-tambahkan berkatnya Iwan, semakin dipermudah apa yang dia akan kerjakan, pekerjaannya, karirnya, apapun yang akan dia rencanakan ke depan selama di tahun ini, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan berikan kepada dia berkat seperti gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Dia akan jadi kepala dan bukan ekor, dia akan selalu naik dan bukan turun, seperti iman kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, sama-sama yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih Kariko. Oke, teman-teman, masih dengan posisi berdiri, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan Roh Kudus memimpin hidupmu untuk dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi garam dan terang. Kamu akan membawa aroma harum Kristus di tengah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan circle-circle persahabatanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.